Sebelum melihat video ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Penting yang bisa meng-cut semua kasus. Nanti kalau ada misalnya kasus dari Ono katanya sabar nanti gua cut semuanya, lu gak akan bisa masuk penjara. Aduh, emang lu siapa? Manusia di masyarakat Indonesia ini gak ada yang kebal hukum satupun, mau siapapun itu bentuknya, mau menteri, mau DPR, mau MPR, tidak akan pernah kebal hukum. Kalau salah ya tetap aja masuk penjara. Even itu gue pun kalau salah masuk penjara. Nah iya gitu, jadi nggak usah banyak bacot lagi. Kan udah aku bilang sebenarnya aku nggak mau notice, karena kalau aku notice nanti itu kan mereka itu sekarang udah gentar-gentir. Nah banyak tuh laporan sama aku dari distributornya yang nggak laku segala macam. Cuman aku kan nggak mau yang gimana gitu, karena aku udah hilang akun. Ya udahlah, aku introspeksi diri aja dulu. Cuman kayak aku lihat kok ini nggak mungkin jadi ya, makanya aku notice di sini aja. Jadi cukup fansku aja yang tahu, sahabat-sahabatku di sini yang tahu, yang mau yang aku tahu udah cukup. Mereka nggak, kalau misalnya di Instastory kok nggak mau. Iya, pasti hukum karma ini berlaku. Orang dia juga nggak tamat sekolah, gimana mau jadi pengusaha? Bagus dia kayak gue aja gitu loh. Yang ngaku nggak sanggup ya nggak sanggup, nggak usah ketinggian hayalannya, nggak usah ketinggian banget. Ngapain gue takut sama gertakan dia? Nggak pernah takut sama. Aku tuh nggak pernah takut sama gertakannya, makanya gue bilang sekarang gini, kalian jadi saksi. Kalaupun aku mau dijebak, aku tidak pakai narkoba, aku tidak minum, aku tidak pakai minum alkohol segala macam. Berarti kalau ada yang jebak aku, siapapun itu karena aku pakai narkoba, berarti ya itu suruhan mereka, gitu loh. Aku juga bisa masukkan di media sosial, karena seluruh circle pertemanan aku, mereka tahu aku nggak minum, nggak narkoba, nggak yang aneh-aneh. Masuk rumah sama temanku, ada anakku Saul, April, masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, gitu doang. Nah mereka itu nggak bisa mencari celahku. Aku nggak nipu. Jadi ya tahunya paling menghina aku jadi babu, paling menghina fisikku, paling menghina begini gitu loh. Nah jangan sempat aku buka aib investor itu. Aku udah dapat semuanya. Gampang kok, circle ini cuman hanya itu aja pertemanannya. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba sentil anak gue, jangan coba-coba sentil gue. Itu aja. Kelar gue buat. Kalau gue marah, kelar gue buat, itu aja. Gue tahu lu busuknya dulu gimana, gue tahu nakalnya lu gimana dulu, gue tahu sekarang semuanya. Jangan sempat nanti malu keluarga lo, walaupun even gue masuk penjara paling berapa tahun. Kalau gila gue udah kumat, begitu. Siapa sih investornya? Yang itu yang ada di story-nya, kalian lihat sendiri lah mukanya yang nggak ngerti aku itu. Kalau misalnya di ini apa? Di Instastory itu cantik banget, tapi aslinya gue udah pernah ketemu sama dia di PI dulu. Makan bareng dan aku naik sama dia. Dia tahu bagaimana aku cara ngelayanin si kakek. Nah, karena aku sama teman-temanku itu pun walaupun aku yang bayar atau gimana pun, aku tetap ngelayanin. Tahu dia, kenal dia siapa aku. Tapi maksud aku, lu kenapa begitu? Gue kan gak ada masalah sama lo gitu loh. Dan gue gak pernah anggap lu musuh. Nah kalau lu mau nganggap gue musuh sekarang, siap-siap gue kulitin. Susah banget sih mencari siapa lo. Gampang kan, 3 hari juga gue udah dapat. Gue mah diam tapi gue dapat. Gue telepon tadi itu yang brand yang sama langsung ke Afrika Selatan itu, memastikan dia berada di mana itu brand, berdirinya kapan, itu dapat. Nah supaya jangan marah-marah, makan mochi dulu kan. Orangnya enak banget. Aku belinya itu di dia kan suka mempraktekkan aku kalau bagaimana review. Jadi kalau dia bilang anak online yang tercinta dengan bopeng-bopeng yang di sini tuh, gitu. Nah, jadi kalian cuma belinya di Joe MG Elite. Umurnya, kalian mau tahu nggak sih? Di situ cocoknya dipanggil opa. Nah,
Jadi kita lihatnya di skip dulu pembahasan dia. Jadi aku kalau mau kalian bertanya soal skincare itu, dia kan paling suka ngejek aku kayak, kalau si leher, kalau nge-review begini, bahuku itu cantik. Nah, bahuku itu cantik. Tuh. Nah. Kulitku juga cantik, cuma nggak mau sombong aja. Kayaknya di umurnya sekitaran 50 something deh. Nah, aku glowing itu pakai skincare dari SKCM Dr. Siska. Aku udah bilang kalau mereka walaupun bala-balanya itu meripet akun satu lagi itu sampai benar-benar di nonaktifkan oleh Instagram, gak apa-apa, kan di sini kita bisa lihat siapa yang hidup tanpa jadi di media sosial gitu loh, jadi kayak mencari duit di media sosial gitu. Terus itu cantiknya, love you. Nah, jadi kita bisa ngelihat gitu loh. Kalau dari aku ini mungkin aku bilang nggak menutupi kalau misalnya pun aku dapat biaya segala macam itu bisa mencukupi kayak aku mau perawatan, aku mau apa, tapi kan penghasilan tetapku itu dikasih dari calon suamiku ini gitu loh. Nah, kalian bisa lihat kan selama berapa minggu ini aku diam gitu, nggak mau ngapa-ngapain mereka kan, tapi mereka ingin banget aku notice gitu loh. Ya, 50 tahun umurnya. Jadi kalau endorse itu pakai filter Paris 3 lapis, 4 lapis. Dengan giginya yang kuning banget. Tapi dia tuh merasa paling cantik segala macam. Coba dia tanya, pernah nggak sih dia menang sebagai duta ataupun putri apa gitu loh. Apa sih prestasi prestasi yang ditorehkannya gitu loh untuk nama baik komunitas lah gitu ya. Apa sih gitu? Hanya sebagai manajer apa gitu, artis. Enggak juga dia mengembangkan bakatnya. Dia kan hanya mencari job gitu loh. Yang mengembangkan bakat itu adalah talent dia sendiri gitu loh. Berarti yang punya prestasi adalah talentnya dia. Ya pasti sih kebanggaan juga ada di dia karena dia menaungin semua itu. Tapi kan bukan dia yang menorehkan prestasi itu gitu loh. Aku lihat dia nggak ada melatih mereka segala macam. Kalau dia benar-benar manajer yang baik, malah dia cemburu kalau misalnya artis-artisnya itu lebih hit daripada dia. Aduh. Itu yang ditua itu yang di Diana gitu loh. Pipinya melorot katanya. Kalau siap minum produknya itu sehari itu langsung plek-pleknya hilang. Suruh turun dari apartemennya, suruh hapus makeupnya, hilang nggak gitu. Duta mengumpulkan kucing, benar sekali kamu Marco, I love you. Benar. Suka kan kalau barbar-barbar gini kan, tapi sekali-kali aja ya sayang. Soalnya aku itu udah dilarang sama lakiku, kata dia, udah deh sayang, kalau misalnya nanti kita udah jadi hari-harinya, tolong deh kamu tinggalkan kehidupan kamu yang huru-hara. Aku bilang iya, nah gitu. Kakak aku udah dinasihatin juga, udahlah deh ngapain di notice, cuman aku kayak enak aja orang ini kayak nyentuh-nyentuh anak gue gitu loh. Mau apa lagi sih gitu loh, emang hidup lu gak pansos, lu dikenal orang dari dulu sampai sekarang tuh siapa gitu loh, siapa? Coba jelaskan dulu sama aku yang bodoh ini, kamu siapa? Penjual suamimu untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, itu dibilang prestasi. Memakan duit talent lu, kalau udah duitnya nggak ada lu lepak, habis itu lu kata-katain, habis itu lu jebak, habis itu lu mau rekrut lagi. Lu pikir orang nggak punya otak kayaknya ya. Nah gitu loh. Sekarang gini, kita bisa melihat kita dicintai apa dibenci orang ketika dia mengupload YouTube-nya, dislike-nya lebih banyak. Di situ dia harusnya belajar kan. Ketika dia membuka usaha, ada hal yang harus dia paling utamakan, yaitu image dia itu. Jadi ketika dia mengeluarkan produk itu, image dia itu bisa kayak oke, dia ini baik loh, jadi aku kayak pengen coba produk dia gitu. Nah ketika image-nya itu jahat, kan nggak semua orang mau suka dengan orang jahat gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya udah salah dari segi marketingnya gitu. Tapi kalau untuk huru-hara, untuk mencari BA orang, ya wajar. Karena banyak yang viewer, banyak yang nge-view. Dan circle followers itu cuma di situ aja. Kayak circle Gaby Fiesta ke Alin Lee ke Thalia, ini ke ini si NM ke sini, ini ke sini, ini. Di situ aja gitu loh. Jadi jangan bangga ketika lu punya followers banyak. Tapi banggalah berapa orang banyak yang mencintai kamu gitu loh. Daripada yang membencimu.
Nah itu di dislike kan. Seharusnya dia itu belajar, mencoba merubah image-nya. Udah lepaskan semua masalah huru-hara ini. Kamu bangun image kamu yang baik. Ketika kamu ingin menjadi pengusaha, jadi pengusaha yang baik. Belajar dari orang-orang pengusaha yang udah mulai berkecimpung dari dulunya jadi pengusaha. Belajar dari mereka gitu loh. Jangan nyentil ini, nyentil ono, kumpulkan ini, kumpulkan itu. Nggak capek lu jadi pemulung barang-barang bekas yang dibuang orang, lu pungut lagi gitu loh. Untuk lu jadi satuin jadi geng-geng ular keket yang nggak jadi manusia gitu. Dia mah usianya 50-an. Come on, belajar lah gitu loh. Kalau kamu bilang pansos, nggak usah notice kita kan nggak mau notice lu lagi. Capek notice lu, nggak ada untungnya. Hidup lu aja udah sekarat. Bagus lu pikirin bagaimana lu menjual produk lu itu, bagaimana lu bisa membalikkan uang ke investor itu, biar kalian itu produknya makin besar lagi, makin banyak cabangnya lagi. Nggak usah notice kita lagi, kita juga nggak enak banget ngomong kalau berdua sama investor lu itu. Bosan hina gue lagi, nggak capek, gue mah udah bosan dengan hinaan lo. Paling hinaan cuma fisik gue, babu ini orang juga tahu siapa gue siapa lo gitu loh. Bukan 40-an. Nah dia malah ngakuin kan kalau pansos itu sah aja di medsos beberapa kali dulu waktu sama si geng-gengnya itu. Nah tapi dia kalau orang pansos dia marah. Jadi manusia nggak sih itu? Dia menghalalkan misalnya gini, ngefitnah si Leher itu halal hukumnya. Dia belajar agama di mana sih? Ngefitnah ini, ngeberantamin ini halal hukumnya. Dia buat hadisnya sendiri doang gitu loh. Nggak ada hadis yang katanya menghina orang, mencaci orang itu halal hukumnya. Pasti semua itu nggak dibenarkan dalam agama manapun. Cewek yang semeter foto nggak sampai, yang merasa dirinya itu adalah keluarga bangsawan, yang nanti kalau misalnya ada hukuman buat si kaki cabul, dia akan mentalkan semua. Kita lihat, kalian jadi saksinya di sini ya. Kalau misalnya ada nanti pelaporan itu kalau dimentalkan, kita bilang the jempol. Tapi kita bongkar dulu dia nanti aibnya. Kalau dia benar-benar mau. Aku kemarin tuh udah sabar. Oh makin muncak. Dia benar gini loh. Aku akuin dia itu sholat. Aku akuin pelajaran agamanya itu benar. Tapi menurut aku adalah ketika lo mempunyai pendidikan agama, ketika lo melakukan sholat sebenarnya itu, seharusnya sikap lo, perilaku lo tidak seperti itu ke orang-orang. Kenapa semakin dalam pembelajaran tentang agama, harusnya pemikiran lo itu lebih baik lagi daripada yang sekarang gitu loh. Di dalam agama itu tidak boleh memaki-maki orang juga. Tidak boleh menipu orang, tidak boleh memfitnah orang, itu semua dilarang gitu loh. Jadi kalau lu membawakan hanya lu buat huru-hara tapi lu bertopeng agama, sama juga dengan lu orang yang munafik gitu loh. Karena yang boleh mengejas manusia itu hanya yang di atas. Ketika manusia mengejas manusia itu, lu lebih arogan daripada yang di atas. Berarti lu apa itu namanya? Nah, jadi nggak usah bawa agama. Aku sih emang aku bilang aku nggak pernah aku yang paling sholatnya begini, enggak. Aku itu orang yang benar-benar dulu punya masa lalu yang gelap, tetapi aku belajar untuk menjadi yang lebih baik sekarang ini gitu. Karena semua orang di dunia ini tidak ada yang berawal dari masa ada sebagian, nggak semua. Jadi kalau menurut aku ketika orang punya masa lalu dan dia mau menjadi orang yang lebih baik lagi sih, kenapa tidak? Karena yang di atas aja selalu memberikan kesempatan bagi umatnya. Kenapa kita sesama manusia nggak bisa memberikan kesempatan kepada manusia lain untuk berubah gitu loh, untuk bertobat? Nah iya. Kalaupun dia berilmu agama tapi dia nggak beradab, nggak mempunyai perilaku yang baik, berarti nothing, berarti nggak benar ini kata dia, berarti nggak ada apa-apanya gitu loh. Pakai sarung. Aku punya video dia sholat. Sok ngaku-ngaku perempuan. Aduh sekarang gini ya, aku kasih ini kalian tahu. Di agama itu nggak boleh berzina. Dia berzina sama kucingnya, lelaki sama lelaki. Nah, sah nggak itu? Salah nggak itu? Nah, kalau dibilang puasa, dihitung sama Tuhannya lah. Aku juga kalau puasa itu dibilang